Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekarang ini kita akan membaca tentang PowerPoint dengan judul Mentafakuri Keajaiban Penciptaan Manusia dalam Perspektif Islam dan Kedokteran Arab Klasik. Ini penulisnya adalah guru kita, Ustadz Faiz Abdullah Nur Ihsan, BSc, CICA, BNSP. Anatomi dan fisiologi dalam Al-Quran dan hadis. Jadi Islam itu memberikan perhatian pada anatomi tubuh manusia, saudara-saudara ya, melalui Al-Quran dan hadis. Banyak menyebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu organ-organ tubuh seperti mata, telinga, jantung, dan usus gitu ya. Nah, perbedaan fisiologi penghuni dunia, alam kubur, dan neraka ya. Jadi dalam Al-Quran dan hadis juga ada fisiologi tentang kita waktu di dunia ya gitu kan ya, waktu di dalam kubur dan di dalam neraka. Contohnya hukuman untuk pelaku dosa-dosa tertentu ya, banyak kan yang ditusuk kelaminnya itu, fisiologinya, anatominya seperti itu tuh ya. Di dalam kubur juga anatominya dibahas sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga keterangan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya coy. Nah, hikmahnya apa dari penciptaan tubuh manusia itu? Yaitu salah satunya adalah entar lagi ya. Allah menciptakan tubuh manusia dengan tujuan tertentu untuk menambah keimanan ya. Jadi tujuannya atau hikmah dari semuanya itu adalah untuk menambah keimanan. Dengan mempelajari tubuh kita, kita semakin memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Masih? Serius? Perintah tadabur tatar. Nah, kemudian hikmah yang kedua dari penciptaan tubuh manusia itu adalah supaya kita mentadaburi, itu mempelajari atau merenungkan tanda-tanda di alam sekitar dan di dalam diri kita. Gitu ya. Afala yatadabbaru Al-Qur'an amala qulubin aqfaluha. Ya? Iyalah. Nah, tafsir dan tadabbur tentang alam itu adalah firman Allah, wa fil ardi ayatul mu'minin, dan di dalam bumi itu ada ayat-ayat atau tanda-tanda bagi orang yang beriman. 70% permukaan bumi adalah air. Kayaknya enteng deh orang Gambok ya. Seperti tubuh manusia yang juga terdiri dari 80% air. Jadi bumi itu 70%-nya adalah air, dan dalam diri kita juga 70%-nya air. Jadi sama kondisinya. Tanaman dan hewan yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Banyak sekali tanaman dan hewan yang bermanfaat. Pengobatan dalam Islam. Contoh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sapi. Jadi Nabi itu, menurut Nabi, susu sapi dan lemaknya itu adalah obat bagi orang yang beriman. Tapi daging sapi sebagai penyakit gitu. Nanti tanya ke guru kita ya tentang itu nih, maksudnya gimana boy? Maksudnya gimana nih susu sapi sama lemaknya obat? Itu kan baru uraian doang kan? Oh, baru uraian. Tapi semalam dijelasin? Dijelasin? Oh enggak. Oh, belum sampai ke sini. Oh, belum sampai pemirsa. Nanti nyusul ya. Makanya subscribe channel kita. Yang kedua, pentingnya konsumsi yang seimbang dalam menjaga kesehatan. Jadi harus seimbang makanan. Kalau Nabi itu biasa memakan yang panas sama yang dingin. Enggak panas semuanya, enggak dingin semuanya. Ada yang panas, ada yang dingin. Banyaknya hadis pengobatan dalam kitab Bukhari dan lainnya. Ya. Kurang lah, nggak apa-apa sih di situ mah. Cukup. Dalaman dikit. Kurang panjang. Oh, nggak apa-apa ya, pulang panjangin dikit.
Main lagi. Yang penting lamain aja nih. Ya sip. Pemikiran ulama klasik. Jadi para tabi'in sumaya tabi'u bil ihsan ya, ulama klasik itu mereka yang mengikuti Nabi dan para sahabat dengan baik. Itu mereka memiliki pemikiran, contohnya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Asy'uti, Muhammad Razi, dan Imam Al-Mustaqiri tentang tubuh dan kesehatan. Pentingnya keseimbangan panas dan dingin di dalam tubuh. Jadi harus seimbang antara panas dan dingin. Terus poin yang berikutnya adalah menjaga kesehatan tubuh. Perintah Islam menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk syukur dan ibadah. Jadi menjaga kesehatan kita dan tubuh kita itu adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang sehat, yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang-orang yang beriman yang sakit-sakitan atau yang lemah. Mengenali sifat tubuh, itu ada panas, dalam tubuh kita ada panas, ada dingin, ya. Lanjut, ada sehat, ada sakit. Ini saya sambil dibekam ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Dalam tubuh kita itu ada sifat panas, sifat dingin, ada sehat, ada sakit. Kurang, Bro. Dan cara tariknya, cara mengobati dengan pendekatan tibbun nabawi. Atib itu artinya pengobatan, an-nabawi itu pengobatan dengan cara Nabi atau yang sering Nabi lakukan pada diri Nabi dan pada kaum muslim, khususnya para sahabat. Dalam tafsir Ahsan Taqwim, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesungguhnya lakot pakai kosam, sungguh. Khalaqna, khalaq itu telah diciptakan, nah itu Allah telah menciptakan ahsani manusia. Khalaqnal insana, insan manusia itu insannya Allah, ahsani taqwim dalam keadaan yang paling baik. Itu sebaik-baik ciptaan. Maknanya adalah bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan, salah satu maknanya ini ya, dengan anatomi dan fisiologi yang paling sempurna, ya. Contoh kesempurnaan manusia adalah mata, dilengkapi dengan air mata, ada untuk perlindungannya dan menyelesaikan fokus otomatis. Cembung, cekung, ya. Jadi mata kita itu punya fokus yang otomatis. Rambut dan kulit, contoh kesempurnaannya pada manusia, dibuat alami, sehat sejak awal penciptaan, dibuat Islam, ya. Aslama ma fi samawati wal ard, telah Islam, telah alami, telah fitrah seluruh apa yang ada di langit dan bumi, termasuk rambut dan kulit kita. Hikmah dari penciptaan organ tubuh, tadabur pada setiap organ sebagai bentuk tadabur. Bahwasanya sistem saraf dan kulit, saraf diciptakan dekat dengan permukaan kulit untuk merespon rangsangan cepat. Arteri dan vena diciptakan berbeda posisinya untuk perlindungan. Arteri lebih dalam, tujuannya menambah keimanan dengan mempelajari fungsi organ tubuh. Anatomi dan fisiologi lambung dalam Islam, desain lambung bentuknya seperti huruf J untuk menampung dan mengolah makanan. Enzim yang diperlukan untuk proses pencernaan dan 3 lapisan pelindung. Hikmah makan tanpa minum agar enzim bekerja optimal dan mencegah penyakit lambung. Jadi ini ada sunnah, makan itu nggak boleh barengan sama minum. Ya, makanlah dulu, setelah makan tunggu berapa menit baru kita dibolehkan untuk meminum. Nah, itu supaya enzim yang ada di dalam lambung itu bekerja optimal. Tugasnya adalah untuk mencegah penyakit lambung, tujuannya seperti itu. Pentingnya memahami fungsi organ. Contoh fungsi organ mulut,
ya, mulut lambung, sphincter pylori untuk mengatur keluar masuknya makanan. Akibat kebiasaan buruk, contoh kolik abdomen yang disebabkan oleh kebiasaan minum langsung setelah makan, ya, kolik abdomen, jadi perutnya sakit, mules, ya, melilit. Itu akibat kebiasaan kebiasaan makan langsung minum, bukan kebiasaan minum langsung makan. Penciptaan manusia dalam kesehatan reproduksi. Air mani laki-laki kental, putih, dan memancar untuk kesehatan reproduksi. Air mani wanita berwarna kekuningan atau kemerahan encer. Kesehatan mani penting untuk kesuburan, ditentukan oleh kualitas darah dan dipengaruhi oleh pola makan. Ya, sangat dipengaruhi oleh pola makan. Pentingnya pola makan untuk kesehatan, dampak makanan. Ya, jadi pola makan itu sangat penting bagi kesehatan kita. Makanan yang buruk menyebabkan darah kita jadi kotor, pengaruh pada kualitas mani, hormon, dan kesuburan. Saran dalam Islam adalah menjaga asupan dan pola makan untuk kesehatan fisik dan keturunan. Keistimewaan anatomi tubuh manusia menurut Baihaqi, daging dan darah dari mani wanita. Daging tubuh bayi berasal dari maninya wanita, menjadikan bagian integral dari sang ibu. Itu dagingnya, ya. Ini kayak ilmu hikmah yang lagi saya baca sini, kitab hikmah. Hadis ini sebagai bukti ilmu anatomi dalam Islam yang mendukung dakwah dan membuktikan keilmuan Nabi. Hubungan ilmu kesehatan dengan dakwah, manfaat ilmu pengobatan, mendorong orang-orang non muslim untuk menerima Islam melalui pengetahuan medis yang unik. Ilmu kesehatan sebagai jalan untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Pentingnya kesehatan reproduksi. Ini tadi, ya, udah, ya. Oke. Proses penelitian dalam faktor genetik. Hadis tentang kemiripan anak. 4 kondisi hubungan ejakulasi antara suami dan istri menentukan jenis kelamin dan kemiripan anak. Cara-cara ini telah diteliti oleh para ulama seperti Ibnu Hajar dan Ibnu Arabi. Banyak gak, bro? Banyak, ya? Benar-benar. Sorry, coy. Tulang ekor sebagai dasar penciptaan. Jadi tulang ekor dalam hadis menjadi dasar bentuk manusia saat janin menjadi bagian yang tidak hancur di alam kubur, ya. Ini apa? Iya. Wa qala rabbuka lil malaikati ini jailun, bukan itu, ya. Itu ada ayatnya itu. Wa qala rabbuka min bani adama min duhurim wa dzurriyyatahum wa ashaduhum. Ya. Ingatlah ketika Allah mengambil syahadatnya anak keturunan Nabi Adam, ya, min duhurihim, dari duhur, wasyaduhum. Pentingnya tulang ekor dalam kesehatan dengan terapi herbal atau pengobatan klasik. Kesempurnaan organ tubuh dalam Islam. Organ vital itu meliputi otak, jantung, liver, paru-paru, dan jaringan otot diciptakan Allah dengan kesempurnaan untuk menjalankan fungsi spesifik. Contoh makna spiritual organ tubuh kita adalah amanah yang harus dijaga dari kerusakan oleh maksiat. Gak boleh maksiat, otaknya gak boleh buat maksiat, jantungnya gak boleh buat maksiat, livernya gak boleh maksiat, paru-parunya gak boleh buat maksiat, gak boleh ngerokok, berarti, ya, jaringan ototnya diciptakan Allah dengan kesempurnaan untuk menjalankan fungsi spesifik. Tapi harus digunakan untuk bersyukur atas nikmat tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip bersyukur di dalam Islam itu adalah dengan menjaga tubuh dari maksiat dan kebiasaan buruk. Ya, ini tuh, lihat. Hadisnya, apabila kamu tidak mau bersyukur, wala taskuru, maka Allah akan mengazabmu. Wala taskuru nikmata
Nikmatani, kalau kamu tidak mau bersyukur terhadap nikmatku Allah, maka Allah akan mengazabmu rijam minas sama. Contohnya adalah mengabaikan pola tidur, itu contohnya tidak bersyukur. Makan dapat menimbulkan penyakit fisik, minuman alkohol, ngerokok, tuh ya. Makan gorengan terus tiap hari. Ngopi terus, kagak minum es. Nge-es terus gitu. Berlebihan melampaui batas ya. Togut melampaui batas itu. Fama man togo fasoral hayatad dunia faidal jahim bayal ma'wa, itu ya. Hati-hati itu, awas. Hak tubuh dalam Islam, itu tidur ya. Hak tubuh ini hak ya. Hak tubuh punya hak dan kewajiban. Jangan kewajibannya doang kita pakai terus, haknya dia juga ada. Haknya itu adalah tidur yang cukup, makan yang penuh dengan vitamin, dan menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Pengaruhnya apa? Kesehatan organ seperti ovarium dapat terganggu jika tidak dipenuhi kebutuhannya. Itu akan terganggu nanti, nggak seimbang. Hikmah dari anatomi dan fisiologi. Hadis tentang persendian. Islam menyebutkan manusia itu memiliki 360 sendi. Itu hadis Nabi Muhammad SAW ya. Riwayat Muslim, nanti dibahas di sesi berikutnya. Semua bagian tubuh diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu ya. Fungsi tulang menyokong tubuh, membantu pergerakan, proteksi, dan menghasilkan sel darah. Tuh, jadi sel darah itu dihasilkan oleh tulang, coy. Kesehatan tulang. Ibu hamil membutuhkan nutrisi ekstra untuk tulang agar janin berkembang dengan baik ya. Prinsip dalam menjaga kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi dalam Islam yaitu mani laki-laki dan perempuan memiliki peran dalam pembentukan anak ya. Kesehatan reproduksi kita itu sangat berperan dalam pembentukan anak. Tips untuk kesuburan. Kesehatan mani dipengaruhi oleh makanan dan gaya hidup. Ini ada hadis tentang kesuburan dan keturunannya ya. Ilmu dalam hadis. 4 kondisi hubungan ejakulasi yang mempengaruhi jenis kelamin laki-laki dan anak. Tulang ini lama dengan usia ini lama-lama kan habis ya, maksudnya tulang kropos menipis ya. Iya. Tulang iya, makanya produksi ada vitamin yang iya, anlin singkong, makan singkong kan ya, maksudnya yang alami buat kesehatan tulang ya. Kimia. Kan singkong buat kesehatan tulang kan. Makanya salah satunya ya. Terus pegangan tuh, saya beli pegangan tuh buat bersihin darah. Pegangan, cuman itu kencing dulu minum pegangan. Itu bukannya detox kan, efek detox itu Apaan? kencing dulu bukannya itu ya? Iya kan bersihin darah, otomatis iya. kan Detox ke detok ya. Detok Darahnya kan air, ya. Ada yang kencing. Iya kan. Jadi kencing dulu ya. Di rumah kencing dulu, wudu lagi, kencing lagi. Kencing dulu. Lanjut ya. Ini pentingnya ruqyah dan Al-Qur'an untuk kesehatan. Ruqyah dan pengobatan dengan Al-Qur'an. Ruqyah itu sebagai cara mengobati dan mengendalikan kekuatan Quran dan cara pengobatan yang mengandalkan kekuatan Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu terbukti membantu penyembuhan bagi penyakit fisik dan mental. Itu udah diteliti oleh Dr. Khalil ya. Asim bin Khalil atau siapa, saya lupa itu. Ada. Kesimpulan dan hikmah akhir. Kesimpulannya adalah berarti menjaga kesehatan tubuh sebagai wujud syukur kepada Allah, maka hukumnya wajib. Karena itu fadzkuruni, suruh bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kalian, fadzkuruni ya. Nikmataka atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu. Yang kedua adalah menghindari maksiat untuk menjaga tubuh dari penyakit spiritual dan fisik. Jadi maksiat itu hanya akan menjadikan tubuh kita berpenyakit, baik secara spiritual, akhirnya kita menjadi orang yang fasik, munafik, dolim, bahkan jadi kafir, dan nanti jadi fisik kita pun akan terganggu. Pesan akhir dari Syekh guru kita ini bahwasanya
manfaatkan tubuh yang sehat untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu isinya seperti itu ya.